Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 10 akuntansi A dan 10 akuntansi B, bagaimana keadaannya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan kalian masih tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah atau melalui pembelajaran jarak jauh seperti ini. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Bu Safira dalam mata pelajaran Perbankan Dasar kelas 10. Untuk pertemuan kali ini, melalui video ini, Ibu ingin membahas materi mengenai kompetensi dasar yang pertama atau bab yang pertama yang harus kalian pahami di mata pelajaran Perbankan Dasar, yaitu mengenai sejarah bank ya. Mungkin kalian sudah sering ya mendengar apa sih bank gitu, maksudnya udah kata-kata yang sudah terbiasa kalian dengar gitu mengenai pengertian dari bank itu sendiri atau mengenai kata-kata bank itu sendiri apa gitu. Nah sekarang kita membahas lebih detail lagi karena di mata pelajaran perbankan dasar ini memang betul-betul yang akan kita bahas berkaitan dengan bank dan lembaga keuangan. Bank, lembaga keuangan termasuk mungkin yang tidak akan terlepas dari sangkut paut bank adalah seperti materi tentang uang atau misalnya jenis-jenis tabungan dan sebagainya yang berhubungan dengan bank atau perbankan ya, seperti itu. Nah, untuk kegiatan belajar yang pertama ini di bab 1 yang akan Ibu jelaskan yaitu mengenai sistem moneter di Indonesia, menjelaskan sistem moneter di Indonesia, menjelaskan asal mula kegiatan bank di Indonesia, menjelaskan pengertian bank, menjelaskan sejarah perbankan di Indonesia, menjelaskan sejarah bank pemerintah, dan yang terakhir, menjelaskan kondisi perbankan di Indonesia sebelum dan sesudah diregulasi. Itu pokok bahasannya akan kita bahas di video ini. Ini Ibu mengambil sumbernya dari salah satu e-book mata pelajaran perbankan dasar ya, yang nanti mungkin kalian juga sudah pernah kalian download sebelumnya gitu ya dari e-learning yang sudah Ibu kirim dari e-learning yang sudah Ibu kirimkan pada saat itu. Nah, sekarang Ibu ingin membahas materinya melalui video ini ya. Yang pertama mengenai sistem moneter di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang moneter pasti berkaitannya dengan pasar uang, mungkin ya pasar uang dan apapun yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan. Nah, dalam sistem moneter ini terdapat 3 pelaku utama dalam pasar uang, yaitu yang pertama ada otoritas moneter atau bank sentral dan pemerintah. Yang kedua ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu ada 2 ya, ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan bukan bank. Nah, nanti di pokok bahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga keuangan bank dan non-bank supaya kalian bisa membedakan apa saja sih yang termasuk lembaga keuangan bank dan apa saja yang termasuk lembaga keuangan non-bank, seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga ada masyarakat, yaitu masyarakat itu bisa termasuk rumah tangga dan juga produsen, seperti itu. Sini ada berdasarkan peran yang dipegang oleh kedua kelompok di atas, yakni sebagai supplier seluruh kebutuhan uang yang diinginkan masyarakat, maka kedua kelompok ini, otoritas moneter dan lembaga keuangan, disebut juga dengan sistem moneter atau monetary system. Jadi monetary system itu adalah gabungan dari kelompok-kelompok antara yang membutuhkan uang, antara yang supplier dan juga jadi otoritas moneter dan lembaga keuangan itu termasuknya dalam sistem moneter atau monetary system. Sedangkan masyarakat sebagai pelaku pasar uang ketiga dapat diartikan sebagai konsumen akhir uang yang tercipta. Uang yang diperoleh dalam hal ini dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan produksi, konsumsi, dan juga pertukaran. Itu ya, masyarakat atau konsumen. Nah, lalu kita lanjutkan ke poin sejarah bank di Indonesia. Sejarah bank di Indonesia yaitu pertama-tamanya mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa, yaitu zaman Babilonia, kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, tapi sebetulnya sejarah bank ini nih di sini ada lembar tersebut dikenal dengan nama Temples of Babylon. Setelah zaman Babylon pada sekitar tahun 560 sebelum Masehi, di Yunani juga berdiri lembaga semacam bank yang disebut Greek Temple. Nah, di sini ada ya penjelasannya mengenai sejarah bank
sejarah bank hampir bersamaan waktunya dengan di sini mungkin bisa dibaca sendiri ya untuk sejarah banknya. Seperti apa di e-book kalian masing-masing bisa kalian baca sendiri ya untuk mengenai sejarah bank di Indonesianya. Jadi sebetulnya pada dasarnya bank itu sudah mengalami kemajuan gitu ya, sudah sangat pesat kemajuannya, di mana dimulai pada saat awal berdirinya bank itu, bank hanya terbatas pada melayani pertukaran uang saja, hanya untuk pertukaran uang. Jadi kan sebetulnya pada zaman sebelum ada bank atau sebelum ada uang itu memang masyarakat itu bertransaksinya menggunakan sistem barter atau saling tukar menukar barang, karena pada saat itu memang belum ada uang. Jadi masyarakat bertransaksinya itu menggunakan sistem barter atau tukar menukar barang. Nah, setelah itu ketika sudah muncul istilah uang gitu ya, akhirnya masyarakat didirikanlah bank-bank gitu. Nah, tapi pada saat awal berdirinya bank itu hanya sebatas melayani untuk pertukaran uang saja, pertukaran uang. Nah, setelah itu berkembang lagi ke termasuk ke penyimpanan uang, setelah pertukaran akhirnya bank bisa menyimpan uang. Nah, setelah itu baru ke jasa-jasa yang lainnya, termasuk ke jasa-jasa lainnya. Jadi setelah itu berkembang lagi sampai ke jasa pemberian pinjaman atau kredit. Jadi yang awalnya hanya pertukaran uang lalu berkembang ke penyimpanan uang atau bisa untuk menyimpan uang atau kekayaan gitu ya. Lalu yang terakhir sampai pada ke pemberian kredit. Nah, itu sebetulnya tujuan awal didirikannya bank itu dan perkembangannya itu seperti itu. Hanya untuk pada era saat ini gitu ya, bank memang sudah sangat-sangat maju gitu ya, termasuk untuk aktivitas-aktivitas jasa perbankan lainnya. Sudah banyak ya jasa-jasa yang diberikan oleh bank. Contohnya seperti kayak pemberian kredit, lalu jasa-jasa yang sekarang mungkin sudah banyak kita gunakan gitu ya, seperti ada ATM. Lalu mungkin zaman dulu ketika kita mau mengambil uang atau kita mau menyimpan uang, betul-betul kita harus datang ke bank, harus ngantri-ngantri di bank gitu ya. Sedangkan zaman sekarang semuanya sudah lebih mudah dengan adanya kartu ATM. Kita nggak perlu ngantri-ngantri di bank, harus datang dari pagi dan sebagainya. Tapi kita cukup menggunakan kartu ATM, kita datang ke mesin edisi bank tersebut dan juga kita bisa menyimpan uang maupun mengambil uang. Lalu transfer juga, apalagi sekarang sistem transfer itu sudah ada M-Banking, sudah ada SMS banking gitu. Jadi itu memang betul-betul sangat memudahkan aktivitas kita sehari-hari gitu ya dengan adanya jasa-jasa perbankan tersebut. Termasuk mungkin untuk pembayaran juga sekarang sudah banyak yang menggunakan uang non tunai gitu ya. Jadi bukan berupa uang tunai lagi tapi uang yang non tunai seperti misalnya kartu e-money dan lain sebagainya. Jadi atau misalnya sudah banyak juga kayak dompet-dompet digital seperti misalnya Dana, OVO, GoPay dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk dalam jasa-jasa perbankan yang diberikan untuk kemudahan masyarakat gitu, seperti itu. Dan mungkin seiring dengan berkembangnya teknologi juga dan semakin berkembang pesat gitu ya teknologi, maka jasa-jasa perbankan juga semakin bervariatif lagi dan juga semakin banyak untuk kemudahan kita sebagai masyarakat atau sebagai konsumen dari perbankan tersebut gitu. Itu ya sejarah singkatnya lah mengenai perbankan gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalian baca di sana bisa kalian baca dari pas awalnya gitu, ada tahun-tahunnya boleh kalian baca, tapi mungkin kalau secara singkatnya bisa kita simpulkan seperti tadi perkembangan perbankan khususnya di Indonesia tersebut gitu. Nah, terus kalau pengertian bank itu sendiri apa sih? Mungkin ada yang bertanya, Bu, bank itu apa? Nah, sebetulnya simpelnya gini aja ya. Bank itu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan juga menyalurkan kembali dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Nah, jadi bank itu sebagai lembaga penengah ya, lembaga di tengah-tengah antara investor berarti yang menyimpan dananya atau misalnya menabung di bank, menyimpan uang di bank gitu ya, itu investor kepada kreditor atau orang yang meminjam uang ke bank. Jadi bank itu sebagai lembaganya, penengahnya di tengah-tengah gitu.
Itu merupakan pengertian bank. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca ya, tulisannya banca, berarti tempat penukaran uang. Nah, di sini ada bank adalah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promise atau yang dikenal sebagai banknote ya. Ya pokoknya intinya itu, jadi bank itu sebagai lembaga keuangan. Ini ada menurut undang-undang ya, menurut undang-undang itu sendiri, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, itu pengertiannya menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 ya. Mungkin masih bisa dipahami lah ya mengenai pengertian bank tersebut gitu. Bisa kalian simpulkan dari beberapa pengertian ini juga boleh, silakan. Pokoknya intinya sebagai lembaga keuangan ya bank itu. Di sini juga ada kesimpulannya, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat, dan itu nggak cuma dalam bentuk tabungan ya, tapi bisa dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan giro, simpanan deposito. Itu ada beberapa pilihan untuk kita menyimpan dana kita atau menyimpan uang kita di bank. Jadi nggak melulu harus dalam bentuk simpanan tabungan, tapi bisa berupa simpanan deposito dan juga simpanan giro ya, seperti itu. Nah, biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Nah, tentunya bagi pihak yang menyimpan dana atau menabung atau menyimpan dananya di bank, maka akan mendapatkan yaitu yang dinamakan dengan bunga dan hadiah. Itu sebagai salah satu trik dari bank untuk menarik nasabahnya gitu ya, untuk menarik hati nasabahnya supaya tertarik untuk menyimpan atau menyimpan dananya di bank tersebut gitu. Nah, kegiatan menghimpun dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat, sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Jadi, bank merupakan sarana yang memudahkan aktivitas masyarakat untuk menyimpan uang dalam hal perniagaan maupun untuk investasi masa depan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini ada bank sebagai perantara keuangan atau financial intermediary. Maksudnya adalah bank menjadi perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana atau surplus unit dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit unit. Jadi kegiatan perbankan itu yang utama itu hanya ada 3 ya, meliputi menghimpun dana, menyalurkan dana, dan juga memberikan jasa bank lainnya. Itu kegiatan perbankan, kegiatan utama perbankan atau kegiatan umum perbankan gitu. Nah, ini sejarah perbankan di Indonesia. Jadi sejarah perbankan di Indonesia itu yang pertama, mula-mulanya masuk istilah perbankan ke Indonesia itu karena dari pada saat zaman Hindia Belanda ya, orang-orang Belanda itu untuk kepentingan perekonomian mereka. Selanjutnya, di samping bank-bank yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, berdiri pula bank-bank swasta yang dimodali oleh orang-orang Belanda, Inggris, Jepang, dan Cina, yang kenyataannya masih tetap hanya mendirikan fasilitas di antara golongan mereka sendiri. Nah, pada saat itu posisi bangsa Indonesia dalam dunia usaha masih sangat terbelakang karena mungkin pada saat masih zaman Hindia Belanda kan kita juga belum masuk ke zaman kemerdekaan sekarang gitu ya, masih zaman Indonesia sebelum merdeka. Mereka hanya terdiri atas petani kecil, buruh, produsen, dan pengusaha kecil. Bank-bank milik asing tidak mau memberikan pinjaman kepada bangsa Indonesia karena beranggapan pemberian kredit kecil tidak membawa keuntungan, bahkan mengandung resiko yang besar. Tuh.
Nah, tujuan umum didirikannya bank oleh bangsa Indonesia saat itu yaitu yang pertama mendidik masyarakat Indonesia untuk menabung agar dapat membangun perumahan sendiri. Jadi belum ke arah menghimpun dana, menyalurkan dana dan juga kegiatan jasa lainnya ya. Tapi pada saat itu masih sebatas tiga tujuan umumnya dari pendirian bank oleh bangsa Indonesia pada saat itu, pada saat mula-mula perbankan masuk ke Indonesia gitu. Yang pertama mendidik masyarakat Indonesia untuk menabung agar dapat membangun perumahan sendiri. Yang kedua, membantu para pengusaha untuk permodalan dengan memberikan kredit kecil. Dan yang ketiga, membangun kekuatan ekonomi masyarakat dengan menyatukan modal dan menyalurkan kembali untuk kepentingan masyarakat. Jadi tujuan umumnya, tujuan utamanya pada saat itu yaitu 3 tujuan tadi yang sudah Ibu jelaskan, atau bisa kalian baca juga di e-booknya masing-masing. Nah ini pada saat zaman Hindia Belanda itu bank-bank yang sudah ada atau yang sudah berdiri pada saat itu diantaranya ada The Java CNV, The Postpoort Bank. Mungkin ini masih pakai betul-betul masih pakai bahasa serapan dari Belanda gitu ya nama-nama banknya. Ini ada 6 bank yang didirikan pada zaman Hindia Belanda. Ini ada contoh kantornya juga ya. Ini ada kantor Java Bank di Batavia tahun 1930-an. Berarti Indonesia juga belum merdeka ya pada saat itu karena kita merdeka 1945. Jadi masih pada zaman sebelum merdeka karena masih pada zaman Hindia Belanda pada saat itu. Nah, Java Bank ini sekarang berubah menjadi Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI dulu disebut The Java Bank adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah gitu. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Itu terus di samping itu terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing. Kan kalau yang tadi milik Hindia Belanda ya, karena memang nama-nama banknya juga masih menggunakan istilah-istilah serapan dari bahasa Belanda. Nah, sedangkan yang ini ada bank-bank yang milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-banknya di sini ada 8. Ada Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, Bank Bumi, The Chartered Bank of India, The Yokohama Species Bank, The Matsui Bank, The Bank of China, The Bank of China, dan Batavia Bank itu. Nah, lalu pada saat zaman sebelum merdeka ya, zaman Indonesia sebelum merdeka. Lalu pada saat awal-awal Indonesia merdeka, jadi di zaman kemerdekaan itu perkembangan perbankan di Indonesia itu semakin maju dan berkembang lagi. Nah, diantaranya ada beberapa bank yang didirikan pada saat zaman setelah kemerdekaan gitu. Di antaranya ada Bank Negara Indonesia atau mungkin yang kita kenal sebagai BNI ya. Pada saat ini dia didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Makanya dikenal dengan BNI 46 karena dia berdirinya tahun 1946. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga Bank Negara Indonesia atau BNI masih bertahan gitu ya sampai saat ini. Lalu ada BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Ini didirikan pada tanggal 22 Februari 1946. Lalu ada Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur pada tahun 1945 di Solo didirikannya. Lalu ada Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. Ada Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. Lalu ada Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta. Kemudian berubah nama menjadi Bank Amerta. Lalu ada NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946. Lalu ada Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950. Kemudian merger dengan Bank Pasifik. Merger itu berarti bergabung ya dengan Bank Pasifik. Nah, yang terakhir ada Bank Timur NV di Semarang yang berganti nama menjadi Bank Gemari. Dan dari Bank Gemari itu dia merger lagi bersatu dengan Bank Sentral Asia atau BCA pada tahun 1949. Nah, mungkin dari kesembilan bank-bank yang didirikan pada awal kemerdekaan ini mungkin yang masih ada dan masih eksis sampai sekarang itu diantaranya BNI ya, BNI, BRI, dan juga BCA masih bertahan sampai era saat ini gitu.
Tuh, terus ini ada sejarah bank pemerintah. Sejarah bank pemerintah. Nah, di sini ada sejarahnya ya, kayak misalnya dari bank sentral. Bank sentral di Indonesia itu pasti Bank Indonesia atau BI kan ya. BI ini sebelumnya bernama The Javaasche Bank yang dinasionalkan tahun 1951. Nah, lalu ada Bank Rakyat Indonesia. Lalu ada Bank Negara Indonesia, BNI 46, Bank Dagang Negara, lalu ada Bank Bumi Daya, Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, lalu ada Bank Pembangunan Daerah atau BPD, ada Bank Tabungan Negara atau BTN, dan juga ada Bank Mandiri ya. Tapi Bank Mandiri ini merupakan hasil merger juga antara Bank Bumi Daya dengan Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, dan Bank Ekspor Impor atau Bank Eksim. Jadi hasil keempat bank ini di merger menjadi Bank Mandiri namanya sekarang yang kita kenal ya. Jadi ini ada beberapa juga mungkin yang perubahan nama asalnya apa, dirubah menjadi apa, atau misalnya yang merger dengan bank apa dan membentuk bank baru, namanya bank apa gitu. Di sini ada ya. Bisa kalian baca sendiri juga di sini. Nah, ini ada kondisi perbankan di Indonesia sebelum dan sesudah diregulasi. Nah, kondisi sebelum diregulasi itu ada 2 masa ya. Ada 3 masa. 3 masa. Kondisi sebelum diregulasi itu ada 3 masa. Yang pertama pada masa kolonial. Berarti masa kolonial itu masa penjajahan masih pada masa Hindia Belanda, masa atau zaman Hindia Belanda. Nah, ini mobilisasi dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik kolonial, memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar milik kolonial seperti giro, garansi bank, pemindahan dana, dan lain-lain. Lalu membantu pemindahan dana jasa modal dari wilayah kolonial ke negara penjajah. Dan lalu selanjutnya sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak dari perusahaan penjajah maupun dari masyarakat pribumi untuk kemudian dikirim ke negara penjajah. Dan yang terakhir mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah kolonial. Seperti itu. Ini ada masa setelah kemerdekaan. Ini mungkin masih lebih bisa kalian baca juga ya, kayak masa setelah kemerdekaan, mobilisasi dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan swasta. Jadi pada saat masa kolonial milik kolonial, nah sedangkan masa setelah kemerdekaan milik pemerintah dan juga swasta, pihak swasta. Nah, terus memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar, lalu mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah. Dan yang terakhir menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program-program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Lalu di sini ada masa sebelum diregulasi pemerintah. Masa sebelum diregulasi pemerintah, bank banyak menanggung program-program pemerintah, instrumen pasar uang yang terbatas, jumlah bank swasta yang masih relatif sedikit, sulitnya pendirian bank baru, persaingan antar bank yang tidak ketat, posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah, prosedur berhubungan dengan bank yang rumit. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam dana. Dan yang terakhir, mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah. Itu pada saat sebelum diregulasi ya, kondisi sebelum diregulasi. Nah, sedangkan pada kondisi setelah diregulasi, ini ada beberapa kali juga regulasinya, mulai dari 1 Juni 1983 sampai ke di sini 29 Mei 1993 ya. Sampai ke situ, ini bisa dibaca ya, bisa kalian baca sendiri di e-booknya, di e-book kalian masing-masing. Nah, setelah adanya regulasi ini, perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cukup signifikan gitu ya. Adapun ciri perbankan setelah diregulasi diantaranya, yang pertama adanya peraturan yang memberikan kepastian hukum, yang kedua jumlah bank swasta semakin bertambah banyak, yang ketiga tingkat persaingan bank yang semakin kuat, lalu ada sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang, lalu ada kepercayaan masyarakat terhadap bank yang tentunya meningkat juga ya seiring dengan jumlah bank yang semakin meningkat juga, dan yang terakhir mobilisasi dana sektor perbankan yang semakin besar. Itu. Nah, tapi pada saat tahun 1997
Indonesia mengalami gejolak politik yang kurang baik sehingga mempengaruhi berbagai sektor termasuk ekonomi. Jadi pada saat itu kita mengalami krisis ekonomi atau yang kita sebut dengan krisis moneter ya. Pada saat itu tahun 97-98 ada krismon atau krisis moneter. Nah, ciri utamanya kondisi perbankan pada saat krisis tersebut yaitu yang pertama, tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan Indonesia langsung menurun drastis gitu ya saat terjadi krismon tersebut. Lalu yang kedua, sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat. Lalu yang ketiga, adanya spread negatif. Yang keempat, munculnya penggunaan peraturan yang baru. Dan yang kelima, jumlah bank itu menurun pada saat itu. Nah, terus setelah kita memasuki awal tahun 2000, ya waktu itu 97-98 krismon, awal tahun 2000 sudah mulai berangsur-angsur membaik lagi sektor keuangan dan sektor perbankan di Indonesia. Nah, di sini ada kondisi perbankan Indonesia pasca krisis ekonomi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, selesainya penyusunan arsitektur perbankan Indonesia atau API. Lalu serangkaian rencana dan komitmen pemerintah untuk membentuk atau menyusun lembaga penjamin simpanan, lembaga pengawas perbankan yang independen, serta otoritas jasa keuangan. Nah, dibentuklah OJK atau otoritas jasa keuangan yang sampai sekarang juga masih berdiri ya lembaga OJK tersebut. Kinerja perbankan yang lebih baik yang mengarah kepada praktik manajemen pengelolaan risiko yang lebih baik, struktur perbankan nasional yang lebih baik, serta penerapan prinsip kehati-hatian yang konsisten. Tuh. Ini sudah hampir selesai ya, ini udah masuk ke sejarah, ini udah masuk rangkuman. Di sini ada rangkumannya, rangkuman dari keseluruhan materi atau poin-poin materi yang sudah kita bahas di atas. Di sini sejarah mencatat ini sepertinya ini udah kita bahas ya semuanya. Karena ini rangkuman berarti inti-intinya dari yang di atas. Oke, mungkin cukup sekian ya video yang Ibu buat di pertemuan kali ini atau di video kali ini. Materi yang Ibu bahas cukup sekian. Jadi mudah-mudahan setelah kita membahas materi tersebut di video ini, kalian bisa memahami mengenai sejarah perbankan baik secara umum maupun secara pemerintahan Indonesia gitu, sejarah perbankan di pemerintahan Indonesia maupun secara umum awal masuknya istilah perbankan gitu ya, atau awal masuknya kegiatan perbankan, lalu pengertian bank yang utamanya itu apa, pengertian bank, terus fungsi bank dan tugas utama bank itu apa gitu ya, dari yang sejarah awalnya bank itu berperan sebagai apa sampai ke di era kita saat ini gitu, bank itu memberikan jasa-jasa pelayanan apa saja. Mungkin itu garis besar yang sudah kita bahas di video ini. Mudah-mudahan melalui video yang sudah Ibu buat ini kalian bisa lebih memahami mengenai materi materi KD yang pertama ini mengenai sejarah bank. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti gitu ya, bisa kalian pelajari sendiri lagi atau kalian explore lagi mengenai banyak hal lagi, mungkin masih banyak yang bisa kalian explore sendiri gitu ya. Tapi mudah-mudahan secara garis besarnya kalian bisa memahami mengenai sejarah perbankan di Indonesia dari video yang sudah Ibu buat kali ini. Oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk pembelajaran kalian di rumah masing-masing, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya dengan materi baru lagi, materi yang akan kita bahas materi selanjutnya gitu ya. Oke, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian video yang sudah Ibu buat. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.